Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami. Di sini kami sebagai closing government, dalam hal ini saya sebagai member of government, saya akan menyampaikan beberapa argumentasi serta poin-poin dari saya, serta menguatkan argumentasi dari pihak Prime Minister dan Deputy Prime Minister, sekaligus menyanggah atau membantah apa yang disampaikan Leader of the Opposition maupun Deputy Leader of the Opposition. Yang pertama, tentu kami sebagai member of government sangat sepakat bahwasanya Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Yang perlu kita garis bawahi bersama di sini ialah dalam mosi ini titik tekannya dalam hal menyesali glorifikasi, bukan pada karir spesialis. Jadi yang perlu kita garis bawahi dan menjadi persepsi kita bersama dalam perdebatan kali ini yang tadi mungkin belum dipertegas oleh pihak opening government maupun opening opposition dalam hal ini ialah menyesali glorifikasi. Itu yang pertama. Karena tadi saya mendengar baik dari pihak opening government maupun opening opposition hanya memperdebatkan persoalan antara generalis dengan spesialis saja. Oke, selanjutnya yang ini saya sampaikan sebelum saya menyampaikan beberapa poin atau argumentasi saya terkait mosi ini, saya ingin memberikan sudut pandang baru kaitan dengan spesialis dan generalis. Karena tadi dari pihak pembicara pemerintah pembuka maupun oposisi pembuka belum menyampaikan bagaimana itu spesialis dan bagaimana itu generalis secara umum atau secara lebih spesifiknya. Secara umum di sini yang saya maksud ialah kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing baik dari sisi spesialis maupun sisi generalis. Yang pertama, kelebihan yang dimiliki sisi spesialis, dia mampu meningkatkan keahliannya lebih dalam ilmu atau bidang yang dia tekuni, serta mampu menyelesaikan masalah yang lebih tinggi karena kedalaman ilmunya yang lebih luas, lebih dalam di dalam satu ilmu atau satu bidang yang dia expert di dalamnya. Lalu yang ketiga, dia mampu merampingkan proses pekerjaan karena keluasan ilmu yang dia miliki, dia mampu merangkum, dia mampu merangkai pekerjaan yang seharusnya itu rumit untuk dijalani oleh kaum generalis. Karena seorang spesialis ini memahami ilmunya, maka dia mampu meringkas pekerjaan itu sehingga mampu menjadi pekerjaan yang ramping dan cepat diselesaikan. Sedangkan kelemahan dari spesialis sendiri di sini ialah pilihan karirnya sempit. Lalu yang kedua, kemampuannya terbatas di satu bidang karena dia hanya mempelajari satu fun ilmu bidang yang ia tekuni saja. Di luar itu dia tidak dipelajari. Lalu yang kedua, spesialis sulit untuk melakukan multitasking. Oleh karena itu, kaum spesialis memang lebih cocok bekerja di dalam perusahaan yang sudah cukup besar dan sudah punya sub divisi yang lebih banyak. Sedangkan generalis di sini lebih cocok bekerja di perusahaan yang relatif kecil karena dituntut untuk lebih bisa multitasking. Sedangkan saya lanjutkan ke generalis. Kelebihan dimiliki generalis sendiri itu ialah kemampuan multitasking yang lebih luas karena dia dituntut untuk mampu belajar banyak hal, baik ilmu A, ilmu B, ilmu C, dan seterusnya. Lalu dia dituntut untuk mampu beradaptasi secara lebih luas karena dia nanti akan dituntut untuk bertemu maupun belajar dengan banyak orang maupun banyak hal dalam segala bidang. Lalu dapat menentukan solusi berbagai masalah serta keterampilannya dapat dialihkan secara cepat karena mereka mampu beradaptasi secara cepat. Lalu kelemahan yang dimiliki oleh generalis ialah ia tidak mampu mengenali potensi dirinya sendiri karena terlalu banyak mempelajari bidang-bidang lainnya, serta butuh lebih banyak waktu pelatihan karena waktunya terlalu dihabiskan untuk mempelajari banyak-banyak ilmu sehingga dia tidak fokus dalam satu bidang. Yang terakhir, skill setnya pendek. Kenapa kelebihan dan kekurangan dari generalis ataupun spesialis ini perlu saya sampaikan? Tidak ada yang lebih baik antara generalis atau spesialis. Juga tidak ada yang lebih buruk karena baik generalis maupun spesialis mereka sama-sama punya tupoksinya masing-masing, sama-sama punya tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan setiap perusahaan pasti membutuhkan karyawan sifatnya spesialis dan karyawan sifatnya generalis. Di sini kami sangat tidak sepakat dengan jika ada glorifikasi karir spesialis dikarenakan apa? Jika sampai masyarakat atau orang awam mengagung-agungkan mereka yang menjadi spesialis, maka ini nanti akan mewujudkan sekat atau kelas sosial di tengah-tengah masyarakat itu tadi. Mereka yang spesialis dianggap lebih superior, sedangkan mereka yang generalis dianggap kaum-kaum yang rendah, kaum-kaum yang pendidikannya kurang, kaum-kaum yang ekonominya kurang. Tentu hal ini tidak kita inginkan bersama-sama karena sekat-sekat ini nanti akan membuat masyarakat terpolarisasi, terbeda-bedakan berdasarkan kemampuan mereka sebagai spesialis atau sebagai generalis. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prime Minister maupun Deputi Prime Minister tadi, proses glorifikasi ini membuat dampak buruk terhadap masyarakat karena apa? Ekspektasi masyarakat itu seakan-akan mereka berlomba untuk
menempuh jenjang pendidikan khusus sampai mereka menjadi spesialis, sedangkan hal ini hanya mampu ditempuh bagi mereka yang punya privilege, dana lebih, jejaring luas maupun dari keluarga yang berada. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak punya privilege itu, mereka sulit untuk menempuh itu, sehingga akhirnya mau tidak mau mereka tidak dapat mengejar karir spesialis tersebut. Nah, tentu ini tidak kita inginkan bersama-sama, karena pada prinsipnya kita harus mendudukkan baik kaum generalis maupun kaum spesialis pada porsinya masing-masing, dan kita sama-sama menghargai itu. Lalu saya ingin membantah apa yang disampaikan terkait dari leader opposition terkait bahwasanya status quo hari ini itu masih membutuhkan spesialis. Iya, saya berbicara kalau kita berbicara hari ini spesialis masih dibutuhkan. Kami sepakat, kami dari tim pemerintah tidak ingin menghapuskan spesialis, tidak. Spesialis tetap dibutuhkan di beberapa bidang tertentu yang memang itu tidak dapat diganggu gugat. Tapi kami ingin menghapuskan, kami menyesali proses glorifikasi yang ada. Tidak perlu kaum-kaum yang mempunyai karir spesial itu diagung-agungkan, diglorifikasikan, karena itu hanya akan membuat kelas sosial. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Prime Minister maupun Deputi Prime Minister terkait bahwasanya dunia ini itu dinamis, globalisasi yang dulu kita alami sekarang memasuki era disrupsi, era di mana banyak perubahan terjadi, era di mana orang berlomba-lomba untuk berinovasi, era di mana jika orang tidak mampu mengikuti zaman, mereka akan tertelan oleh zaman. Maka dari itu kaum spesialis sendiri di sini tidak dapat diglorifikasikan, karena apa? Belum tentu ketika nanti eranya berubah mereka mampu belajar lebih cepat seperti kaum-kaum generalis yang mempunyai kelebihan mampu beradaptasi lebih cepat serta mampu melakukan kemampuan secara multitasking. Seperti itu. Karena kita tidak memungkiri hari ini revolusi industri berjalan sebegitu cepat. Bagaimana revolusi industri 1.0 tahun 1750 sampai 1850 berlangsung di tengah ditemukannya mesin uap, revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik, revolusi industri 3.0 dengan ditemukannya internet, sampai revolusi industri 4.0 ditemukannya robotik dan lain sebagainya. Dan sekarang kita sudah akan mempersiapkan revolusi industri 5.0. Oleh karena itu kami sebagai member of government sangat sepakat dengan mosi ini bahwasanya glorifikasi pada karir spesialis patut disesalkan. Terima kasih.